Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi basarna minal ama wa hadana minad dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi waf'alul khairati wajtanibus sayyiati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tukhafu wa la tahzanu wabshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingatkan dan saling bernasihat dalam kebaikan. Siapa tahu saya yang berdiri di sini melakukan suatu kealpaan, hendaknya tidak sungkan-sungkan kita saling mengingatkan. Begitu juga sebaliknya. Karena yang demikian itu menghindarkan kita dari golongan orang-orang yang merugi. Ingatlah bahwa kita banyak sekali pintu-pintu menuju ketakwaan. Tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, dan haji saja. Sesungguhnya kehidupan bermasyarakat ini memiliki berjuta pintu ketakwaan. Di antaranya adalah dengan berbuat baik, berbuat santun, dan berakhlak yang mulia. Itu semua merupakan jalan menuju ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sebuah kunci yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk dijadikan pegangan dalam menyelesaikan dan menjawab berbagai macam masalah, atau jalan bagi manusia untuk menemukan berbagai macam solusi. Kita jarang, bahkan mungkin belum menemukan betul tentang kesahihan jawaban bahwa sholat sebagai solusi masalah kehidupan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Hadirin, pada kesempatan ini, mari kita menyelami dan melihat pengalaman kita dalam hidup sehari-hari tentang sholat sebagai solusi masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengawali dengan mengutip ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kaidah tata bahasa Arab, kata inna merupakan amil atau perangkat untuk menunjukkan ta'kid atau kepastian. Suatu kalimat yang diawali dengan inna memberikan akibat bahwa susunan kalimat sesudahnya memiliki makna kepastian. Dengan demikian, firman Allah memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang mengerjakan sholat pasti mampu mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kepastian ini didasarkan atas keyakinan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya merupakan sekumpulan kebenaran yang diperuntukkan kepada manusia agar jalan kehidupan yang dilalui menjadi terang benderang, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Hadirin, salat adalah salah satu kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Ketika Allah berfirman bahwa sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka firman-Nya ini adalah kalimatul haq, sebuah kebenaran yang tidak mungkin lagi salah, tidak mungkin lagi diragukan oleh siapapun. Demikian pula karena Allah telah memberi suatu bimbingan bahwa mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, berarti sholat adalah sebuah jalan lurus untuk mengungkapkan segala keluh kesah kita dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini kita menjalankan sholat sebagai rutinitas selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Namun sampai saat ini, sholat yang kita lakukan sepertinya dan mungkin belum atau tidak mampu memberikan efek apapun kepada kita. Apakah perlu ditempuh untuk merubah kesalahan pola pikir pada sholat? Hal ini karena sholat kita belum mampu mencapai kualitas sholat yang sebenarnya, yaitu belum khusyuk. Buktinya adalah kita masih merasa sulit mencegah perbuatan-perbuatan buruk dalam hidup kita sehari-hari. Kita sholat, namun masih tetap hasud, iri, dengki, bahkan aniaya. Kita masih pemarah, masih ria, masih suka menggunjing, masih takabur, dan masih melakukan perbuatan keji lainnya. Semakin kuat dorongan kita untuk melepas diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka semakin kuat dorongan kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, ada dua kesalahan sehingga kita tidak atau belum bisa merasakan dan mendirikan sholat dengan khusyuk. Yang pertama adalah kesalahan memahami kata khusyuk dalam sholat. Artinya kita masih terjebak dalam pemahaman tentang pengertian khusyuk, sehingga saat sholat hanya melakukan konsentrasi penuh dengan segala upaya untuk mencari bagaimana cara khusyuk itu tadi. Kita berusaha berpikir fokus untuk khusyuk, akibatnya mimik pun kita buat sangat serius, sehingga
tubuh kita justru menjadi kaku atau tegang, otot-otot juga tegang, pikiran kita pun tegang, dan menjadi satpam terhadap gerak-gerik diri kita sendiri. Bahkan akibat ketegangan itu sering sekali muncul pula was-was, karena selalu bertanya dalam hati kita, apakah sholat kita sudah sesuai dengan definisi khusyuk atau belum? Sudah betul gerakannya atau belum? Atau sholatnya sah atau tidak? Karena hanya mengingat materi bacaan, gerakan, rukun, syarat sah, dan lain-lain sudah benar atau belum, maka hilanglah semua kesadaran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai esensi atau inti dari sholat itu sendiri. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, seharusnya kita bisa mengubah pola pikir kita, yaitu merubah kesalahan pola pikir pada sholat terlalu fokus hanya mengingat materi menuju khusyuk, sehingga kehilangan terhadap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju pola pikir untuk konsentrasi saat kita sholat hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, semua materi menuju sholat yang khusyuk akan mengikuti dengan sendirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika orang-orang ini benar-benar khusyuk, seluruh panca indera dan anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Syekh Jalal Muhammad Syafi'i mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang sifatnya berlebihan seyogyanya ditinggalkan. Itu bila kita menginginkan sholat kita mencapai derajat khusyuk yang sejati. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa khusyuk adalah melaksanakan sesuatu dengan sepenuh jiwa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh organ-organ tubuh tampak diam dan tenang sesuai dengan tujuan ibadah. Yang kedua adalah kesalahan pola pikir yang beripa, tidak begitu suka dengan sholat, dan sholat terasa menjadi beban yang sangat berat. Hal itu dapat dibuktikan dengan hadirnya perasaan lega yang tiba-tiba muncul ketika sudah selesai melaksanakan sholat. Nafas menjadi ringan setelah selesai sholat, seolah-olah baru terlepas dari beban berat, dari belenggu, dan dari ketidaknyamanan akibat waktu sholat yang panjang dan bacaannya hingga jeda waktu antar rakaatnya. Ini juga fenomena kesalahan pola pikir tentang sholat yang sering dialami oleh hampir semua orang, yang sudah menjadi kesadaran yang mengalir di bawah alam kesadaran semua manusia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita senang atau suka memanjangkan sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari uraian di atas? Apa yang bisa kita petik dari uraian di atas untuk merubah kesalahan pola pikir pada sholat? Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, merubah pola pikir kita terlebih dahulu, yaitu dari tidak begitu suka dengan sholat menjadi suka dan senang terhadap sholat, sebagaimana dilakukan oleh teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan berupaya lebih memahami makna, hakikat, dan fungsi sholat, lebih dari sekedar aktivitas ibadah rutin untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim. Yang kedua, kebiasaan salah dalam memahami definisi khusyuk hanya dalam materinya saja pada saat sholat harus dirubah menjadi hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat, sehingga definisi khusyuk secara materi akan mengikuti dengan sendirinya, maka pada akhirnya akan mencapai derajat khusyuk yang sejati dalam sholat. Yang ketiga, dengan merenungi dan menyadari apakah bagi kita sholat itu sudah memenuhi kalimatul haq sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, yaitu apakah sudah membersihkan
bekas terhadap perilaku kita? Apakah sudah memberi bekas terhadap perilaku kita? Kesadaran kurang begitu suka atau tidak senang dengan sholat harus dirubah menjadi merasa butuh dan suka atau senang mengerjakan sholat. Ini bisa dilakukan dengan melatih diri kita untuk merasa butuh dengan sholat, menjadikan sholat sebagai kebutuhan, sehingga karenanya kita akan menjadi suka dan senang terhadap sholat. Hadirin, demikian khutbah singkat ini. Semoga kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk yang sejati dan menyukai sholat, sehingga sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa zajjar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasarad din wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة